Hai, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai koloid. Apa yang dimaksud koloid itu ya? Yuk simak sampai akhir. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. 1. Homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. 2. Semua partikelnya berdimensi 1 nanometer, 1 fase. 3. Stabil, tidak dapat dipisahkan. 4. Tidak dapat disaring. 5. Penampilan jernih. Satu. Heterogen. 2. Partikelnya berdimensi 100 nanometer. 3. 2 fase. 4. Tidak stabil, mudah terpisah. 5. Dapat disaring. 6. Keruh. Contoh koloid di sekitar kita. Contoh sistem koloid yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari, antara lain ada mayones, keju, jelly, cat, kosmetik, dan obat-obatan. Ciri-ciri koloid terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. 2. Terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. 3. Partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nanometer. 4. Bersifat stabil. Jenis-jenis koloid. Pada koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dibagi menjadi 8 jenis. 1. Sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contoh sol padat adalah batuan rubi, batu. 2. Sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi, bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya, ya. Kalau sol padat mediumnya padat, sedangkan sol mediumnya cair. Aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contoh aerosol padat adalah asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung padatan berupa timbal, karbon, karbon monoksida, dan lain sebagainya, yang merupakan hasil pembakaran sempurna dari mesin. 4. Aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Jadi, bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah. Emulsi padat. Selanjutnya, ada emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contoh emulsi padat adalah agar-agar. Agar-agar terbuat dari air, fase terdispersi, yang dicampur dengan bubuk agar-agar. Emulsi. Nah, kalau fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebutnya emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga tidak saling bercampur. Buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Contoh sistem koloid berupa buih padat adalah spons. Buih. Jenis koloid yang terakhir, yaitu buih. Bedanya dengan buih padat,
Kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Selanjutnya kita membahas sifat koloid. Efek Tyndall. Sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Yang kedua ada gerak Brown. Pada 1827 orang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Dia menemukan, ternyata secara mikroskopis, partikel-partikel koloid akan bergerak secara acak. Selanjutnya, ada cara pembuatan koloid.